Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Pak Harta dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini masih melanjutkan tentang transformasi. Setelah kita belajar translasi, pergeseran, dan pencerminan atau refleksi, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang rotasi. Kita akan belajar rotasi di ini. Kita akan mempelajari tentang rotasi, atau yang namanya rotasi itu bahasa Indonesianya adalah perputaran. Jadi rotasi atau perputaran. Nah, di dalam belajar masalah rotasi, bahwa suatu rotasi itu ditentukan oleh dua unsur. Nah, kalau kita mau merotasi, memutar suatu benda, itu harus ada dua unsur diketahui, yaitu yang disebut, yang pertama yaitu harus tahu pusat rotasinya dulu. Jadi pusat rotasinya, titik pusat rotasi harus tahu titik pusatnya di mana. Setelah titik pusat rotasi tahu, kita harus tahu sudut putar dari rotasi itu. Nah, sudut putar dari rotasi itu. Ini dua unsur ini harus tahu ketika kita mau mencari perputaran atau rotasi. Pusat rotasi tahu, sudut putarnya harus ngerti, harus diketahui. Baik, untuk itu maka perlu saya jelaskan. Khusus untuk sudut putar itu ada dua. Sudut putar bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau sudut putar itu searah putar jarum jam, maka nilainya negatif. Nih, sudut putar yang berlawanan arah dengan jarum jam. Maaf kalau sudut putarnya itu searah dengan jarum jam, yaitu ke kanan, maka sudut putarnya dikatakan negatif. Tapi kalau sudut putarnya itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, jadi ke kiri, memutar ke kiri, mutarnya ke kiri gini, maka dikatakan dia bernilai positif. Tolong diingat-ingat, kalau mutarnya ke kanan searah jarum jam itu negatif, tapi kalau ke kiri dia bernilai positif. Baik, kita lihat contohnya. Contoh satu, kita ambil ini. Carilah bayangan dari segitiga ABC ini, segitiga ABC jika diputar dengan pusat titik P, ini pusatnya titik P, ini P, diputar dengan pusat titik P sejauh 90 derajat. P di sini pusatnya, kurung buka P, 90, artinya pusatnya di P sejauh 90 derajat. Itu arah putarnya berarti ke kiri karena dia positif, berlawanan arah putaran jarum jam 90 derajat. Ini harus diukur dengan busur. Kita harus menggunakan busur penggaris dan busur peralatannya. Baik, langsung. Oke, yang pertama kali adalah segitiga ABC digambar gitu, terus hubungkan titik-titik sudut segitiga itu dengan pusat rotasinya. Nah, dari titik A ditarik garis ke P, dari B tarik garis ke P, dari C juga tarik garis ke P. Nah, kemudian masing-masing ini titik itu diputar ke kiri, diputar 90 derajat. Ini misalnya AP, dari P, dari A kamu putar dengan jangka ke kiri, gitu. Terus kamu ngukur dengan busur sudut 90 derajat P ke A, PA ini diteruskan itu, terus mengukur 90 derajat sehingga ke A aksen. Nah, temu A aksennya di sini 90 derajat. Dan P juga gitu. Dengan jangka P diruncing, jangkanya ditancapkan di P, pensilnya di B. Anda putar ke kiri. Oh, gitu. Nah, setelah itu diukur dengan busur. Dari BP ini kamu ukur 90 derajat. 90 derajat gitu, ini 90 derajat, itu siku-siku. Nah, inilah titik B nya sudah ketemu, titik B aksen di sini B. Demikian juga untuk C, dari PC, dari P ke C tancapkan jangka di runcingnya di P,
pensilnya di C, Anda putar ke kiri. Nah, gitu. 90 derajat juga. Ini diukur dengan busur. Ketemu koordinat titik C. Setelah ketemu hubungkan A aksen ke C aksen dihubungkan, A aksen ke B aksen dihubungkan, B aksen ke C dihubungkan sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga tadi, segitiga ABC ini. Setelah diputar 90 derajat dengan pusat titik P. Itu gampang kan? Jadi peralatannya harus penggaris, busur, jangka. Siapkan, ikuti petunjuk Pak Arto tadi. Oke, bisa dipahami? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh dua, anak-anak perhatikan contoh dua. Ini contoh kedua. Ini contoh dua. Diketahui koordinat titik P negatif 2,7 diputar negatif 90 derajat dengan pusat titik pangkal. Titik pangkal adalah pusat koordinat yaitu 0,0 titik pangkal atau titik pusat juga boleh, titik pusat juga boleh, titik pangkal juga boleh, pusat koordinat itu 0,0. Kemudian carilah bayangannya. Jadi mencari bayangan koordinat titik P negatif 2,7. Ini langkah yang kamu kerjakan. Pertama kali harus kamu gambar. Gambar dulu titik P negatif 2,7. Buat sumbu koordinat, sumbu X, sumbu Y negatif 2,7. Oh, ini titiknya. Ini titik P. Titik P negatif 2,7. Setelah itu seperti tadi, langkah kedua adalah menghubungkan koordinat titik P ini ke pusat rotasinya. Karena pusat rotasinya di pangkal, yaitu tarik garis ke pangkal. Nah, ini hubungkan ke sini. Dihubungkan dari P menuju O. Oke, setelah itu berikutnya gunakan jangka. Yang runcing ditancapkan di O, pensilnya di P, putar ke kanan. Kok ke kanan? Nah, ini sudut putarnya tadi minus 90. Jadi searah dengan arah putaran jarum jam. Jadi dari P diputar ke kanan dengan jangka. Boleh putar juga boleh, lingkaran gitu boleh. Lingkaran putar gitu. Pokoknya diputar ke kanan. Itu ini tak tertinggal. Satu putaran juga boleh. Nah, kemudian dengan busur kamu ukur OP ini sebagai satu kaki sudutnya. Kaki sudut yang lain kamu cari 90 derajat. Ini diukur 90 derajat dengan busur sehingga ketemunya nanti P di sepanjang tadi, jangka putaran tadi adalah di sini. Ini 90 derajat. Sehingga inilah titik P aksen. Aksen adalah bayangan dari koordinat TP. Nah, setelah ketemu itu, ini diukur foto ya, ini sama P ke O ini sama dengan panjangnya dari O ke P. Tadi kan sudah menggunakan jangka. Jadi bayangannya itu mesti pada putarannya ini, pada kelilingnya tadi, pas pada kelilingnya ini. Karena ini jari-jarinya tuh. Nah, harus sama. Nah, sekarang kamu berikutnya tentukan koordinat titik P aksen. Nah, gimana menentukan? Udah, ini tarik garis ke sumbu X ketemu 7, tarik garis ke arah sumbu Y ketemu 2. Oh, kalau begitu 7,2. Koordinat titik P aksen 7,2. Ini dibaca koordinat titik P negatif 2,7 diputar dengan pusat titik O, pusat koordinat sejauh arah putar, sudut putarnya negatif 90 derajat, maka bayangannya P aksen adalah 7,2. Dari min 2,7 nek diputar min 90 menjadi 7,2. Kalian mesti bisa menyimpulkan kaitannya dengan itu. Demikian anak-anak penjelasan Pak Arta kaitannya dengan bagaimana cara mencari bayangan hasil dari rotasi atau perputaran, baik pada gambar kertas putih maupun pada bidang koordinat kartesius. Sekali lagi, yang menjadi perhatian kalian adalah pusat perputaran, pusatnya di mana, dan
sudut putarnya berapa, ini yang menjadi perhatian kamu dalam mencari bayangan hasil rotasi. Pusat perputaran itu bisa tidak mesti di pusat koordinat, bisa di sini pusatnya, berarti harus kamu tarik garis ke pusat. Sekali lagi harus dicari ke pusat perputarannya. Titik koordinat belum tentu di sini pusat, bisa di mana-mana bidang koordinat ini, tergantung soalnya, tergantung guru yang membuat soalnya. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.